Ya, selamat bertemu para viewers yang saya pasti harus memperkenalkan diri ya. Namanya saya adalah Hali Yonathans. Mungkin lebih terkenal Miliano Yonathans. Yonathans itu family dari Depok, 12 suku, 12 family name namanya. Dan saya lahir di Depok memang. Sekarang ada Universitas Indonesia di sana. Ada berbagai hal yang baru di sana dan saya lahir 6 Juni 1945. Jadi itu 3 bulan sebelum Depok dilakukan kekerasan ya, dan kekerasan itu karena kami dianggap Belanda Depok ya, padahal tidak ada darah Belandanya. Tapi kami memang sejak 1714 adalah dibangun, dibebaskan, diberikan tanah oleh Cornelis Chastelain. Dia adalah pegawai atau pegawai tinggi dari katakanlah VOC pada waktu itu ya, dari VOC dan dekat dengan Tuan 17, Heeren 17 pada waktu itu, dan merupakan pejabat yang dipercaya mengurus berbagai hal sehubungan dengan tanah dan pemilikan VOC di namanya waktu itu Hindia Belanda. Karena itu sejarahnya, maka gereja itu pun yang sekarang sudah diperbaharui itu aslinya dibangun oleh Cornelis Chastelain. Jadi pada 1714, 28 Juni, kami itu diberikan surat hak milik ke tanah Depok. Bayangkan 77,5 kilometer persegi ya, dari Depok, dari Srengseng sampai ke Depok yang agak di ujung menuju ke Bogor ya, itu ya. Pokoknya 77 km persegi itu diberikan kepada nenek moyang kami, tapi mereka semua harus Kristen. Oleh sebab itu nama-nama Yonathans, Yakob, Lun, Sudira dan sebagainya 12 itu merupakan 12 nama keluarga yang diberikan Chastelain untuk menjadi pewaris daripada dia atas tanah Depok yang dia miliki. Dia juga punya tanah di pintu air ya, dan di sawah besar dan sebagainya, banyak tanahnya dan sebagainya. Tetapi yang istimewa Depok, karena Depok itu menjadi kota, tetapi ya itu bukan banyak beredar sekarang ini Pak dan Ibu ya, bahwa Depok itu sebuah forecourting ya, jadi sebuah nama yang dibuat dari the Eerste Protestantse organisasi Kristenen. Padahal itu bohong, itu bukan, itu hanya orang-orang Depok di Belanda yang karena rindu akan Depok, dia bikin aja ya supaya ingat akan Depok ya, di RC Protestantse organisasi. Padahal banyak organisasi yang juga pada waktu itu mungkin sesama ya. Jadi itu hanya kata-kata ingin balik ke Depok karena mereka jauh, dan saya ingin. Maka dari sana saya bertumbuh, dan bertumbuhnya ajaib karena saya memang orang tua saya, ayah saya ingin sekali saya menjadi pendeta. Ya anak SMA saya kan nggak ngerti gitu ya, tapi ya sudah masuk ya pendeta.
Akhirnya mimpi ketemu Tuhan Yesus dengan jubah merah gitu ya, merah dark red ya, dan itu dapat saya lihat. Hanya saya tidak bisa melihat mukanya karena dia membelakangi saya. Lalu kemudian saya ketemu orang botak dalam mimpi lagi ya. Kepala botak dan sebagainya, wah, saya langsung tahu ini Rasul Paulus. Jadi panggilan untuk jadi pendeta kira-kira mulai dengan mimpi dan memang kehendak orang tua. Itu tahun 63 saya masuk, dan 63 saya dapat beasiswa, dan kemudian 64 saya dapat beasiswa dari Dewan Gereja di Indonesia. Jadi saya betul sekolah pendeta nggak pernah bayar. Oke. Begitulah masalahnya yang saya menjadi pendeta, kemudian saya ditabiskan. Oh ya, sebelum saya ditabiskan, saya mengajar di sekolah penginjil, sebetulnya sekolah Alkitab dari gereja Isa Al-Masih, namanya Abdiel, lembaga pendidik teologi Abdiel, 2 tahun. Sambil saya dari vikaris di Emmanuel Semarang, gereja Belenduk, di bawah pendeta Hatu almarhum, dan kemudian saya boleh jadi pendeta, ditabiskan di gereja Malang, di Emmanuel Malang. Kalau Anda kenal kota Malang, ini gereja Emmanuel, di sampingnya masjid. Jadi kalau masjid sedang ada acara, suara first speakernya masuk ke gereja, kami otomatis berhenti ibadah apapun ya. Sampai mereka selesai, kami baru masuk. Itulah gereja di Malang, dan baik. Hanya setelah 2 tahun 4 bulan gitu ya, saya diangkat menjadi sekretaris umum Majelis Sinode GPIB. Hal mana tentunya menghebohkan ya, kok pendeta belum 3 tahun jadi sekum, ini apa-apaan nih. Mereka tidak tahu bahwa selama tingkat 4, 5, 6 saya di bawah PGI atau DGI waktu itu sudah mengikuti berbagai kursus manajemen kepemimpinan dan keuangan dan sebagainya yang dimotori oleh dosen-dosen dari pusat manajemen di depan kantor di samping gereja Vatikan ya. Dan itulah lembaga itu didirikan oleh gereja Katolik dan Pak Jenderal Simatupang sebetulnya. Sebab pertanyaannya pada itu, apakah yang dibutuhkan oleh Indonesia? Manajer. Jadi sekolah manajernya di situ yang kami menjadi juga pelajar atau mahasiswa di sana, dan kemudian diberi. Itulah yang membuat saya agak menguasai sekretariat, dan menjadi sekretaris itu kan bersama ketua itu mewakili ke dalam dan keluar. Maksudnya di dalam dan di luar pengadilan. Dan itu, dan saya kemudian berada di sana ya, bersyukur. Dan sebagai sekretaris umum, ada satu hal yang menarik, yaitu dari Yayasan Pusat Penginjilan, Yayasan Pusat Pekabaran Injil Indonesia gitu ya, YPPII, yang di Batu, pimpinan Dr. Octavianus, ya, Petrus Octavianus. Sebetulnya hubungan kami memang itu adalah bagian jemaat. Jadi saya datang tiap Sabtu untuk berdoa dengan mereka, dosen-dosen, Okuyama dari Jepang, Detmar Schoenemann, bersaudara dari Jerman. Saudara Schoenemann itu pemain bola dan berbagai hal. Salah satunya saya berkati. Nah, pertanyaannya pada mereka adalah, mereka telah memelihara gereja kami 35 tahun, ya, dan itu di bawah pemeliharaan mereka.
Dan pada waktu saya sekum itu saya bertanya kepada ketua saya, Pendeta Benny Simao, ketua umum saya, ya enggak pakai umum sih dulu, ketua dan sekretaris saja. Pertanyaan saya simple, Pak, ada aturan kalau satu pemilik bangunan itu, di bangunannya itu dipelihara oleh orang lain, pihak lain selama 35 tahun, maka ada hukumnya. Mereka bisa mendapatkan kepemilikan separuh. Ya, tentu orang GPB kalau ditanya gitu, ngapain ngasih separuh gitu ya. Tapi saya bilang, enggak Pak. Jadi kita hidup berdampingan udah lama, dan kebetulan saya pendeta Malang, dan itu menjadi bagian pelayanan saya, semacam bagian jemaat, dan di sanalah saya berada juga, saya dosen pengajar di Institut Injili Indonesia I3, dan kemudian saya melakukan apa yang baik, dan saya ingat, wah ini YPP dan I3 ini belum mempunyai apapun. Mereka bikin bangunan tapi tanahnya bukan hak mereka dan sebagainya. Jadi ke depan nanti kalau ada percideraan tentang tanah dan gedung, siapa yang tanggung jawab? Saya bilang sama Pak Simao, saya bilang lebih baik kita tanggung jawab. Kita ke notaris dan bagian hukum dan semua ini, dan membagi tanah kita menjadi dua. Lalu ini dibicarakan oleh pihak Pak Octavianus, Pak Simao dan saya dan sebagainya. Kemudian masalahnya adalah, loh kalau begitu siapa yang di depan? Pak Oktav bilang kami di depan. Saya bilang salah Pak, enggak. YPP di belakang, karena yang di depan mesti gereja Pak. Karena gereja itu memang asalnya gereja, kan bukan YPPI saya katakan. Jadi Bapak di belakang dengan bangunan yang Bapak juga bangun di belakang. Ya itu menjadi bangun pusat YPPI. Dan ada peristiwa lucu juga, bahwa ada sedikit persoalan, lalu para pendeta yang sudah mau lulus I3 itu akan tidak diakui gitu oleh GPB. Saya bilang nggak bisa, saya tahu mereka itu adalah anak-anak penatua kita, dan pada waktu itu janjinya bahwa mereka kalau sekolahnya lulus jadi pelayan di GPB loh. Saya bilang nggak boleh begitu saya, dan kemudian mereka diselamatkan, tidak usah menyebut nama mereka, tapi mereka lah yang mengabarkan Injil di seluruh Indonesia, dan kemudian bagian-bagian daripada jemaat-jemaat GPB di mana mereka mengabarkan Injil dan sebagainya menjadi bagian kami. Nah, itulah kemudian dalam upacara khusus ya terjadi ibadah untuk menserah terimakan, bagian untuk YPPI dan bagian GPB, nah ibadah bersama, dan hal itu sukses karena pengurusannya menurut hukum dan sebagainya semua dilakukan dengan baik. Mungkin itu dulu ya tentang persoalan yang paling ramai pada waktu itu. Sebetulnya bagaimana bahasa Belanda ya dengan saya. Lahir tahun 45, ayah ibu saya tidak pernah ngomong Indonesia sama saya. Sampai saya sekolah dasar kelas 1 tahun 51, 52 gitu ya. Maka saya belajar tentunya bahasa Indonesia. Tetapi Alkitab dan sebagainya itu nyanyian dan sebagainya banyakkan ke bahasa Belanda karena itulah kebiasaan pendidikan di sana. Dan setelah itu saya menekuni bahasa Indonesia tentunya, dan
kelas 5 dan kelas 6 saya juara bahasa Indonesia. Jadi bersama seorang teman dari Depok itu juga ya. Jadi dengan demikian bahasa itu memang sudah terbiasa sejak lahir mengenal bahasa itu. Dan kemudian kami pertama kali ke Belanda itu waktu kami harus sekolah namanya Institut Oikumene Dewan Gereja Sedunia yang ada di Bosse ya, jadi bukan communion tapi World Council of Churches WCC di Jenewa. Jenewa adalah pusat dari ada PBB juga di sana, PBB yang lebih kecil daripada yang di New York ya, yang sekarang lagi ramai PBB. Maka kami belajar sana 6 bulan kira-kira dan dikasih dasar-dasar keesaan, dasar-dasar tentang pergaulan antar bangsa dan hubungan gereja dengan bangsa-bangsa dan sebagainya. Dan di sana ya lumayan juga, dan karena salah satu adalah kami boleh belajar di Vatikan 1 bulan, di Paris dan di Perancis Selatan 1 bulan, dan karena gereja saya terhubung dengan gereja NZG, Nederlands-Genootschap, dan gereja Reform Belanda ya, maka tentunya juga saya harus berada di Belanda, dan itulah saya pertama kali kenal Belanda dan belajar atau melihat di sana dan mengikuti berbagai kegiatan juga di sana. Itulah yang dilakukan selama vakansi dari Bosse Institute, namanya Institut Bosse, karena pada waktu Natalan itu nggak boleh ada orang tinggal di asrama, dia harus pulang kemana pokoknya jangan jauh-jauh, nanti balik lagi bulan Januari ke Bosse begitu ya. Dan itu kesempatan kami bersengkrama diri. Nah, dengan demikian ya betulnya saya lebih dulu melayani dalam bahasa Inggris ya, karena kan pendidikan di Jenewa itu Inggris ya. Sedangkan Belanda itu kan pendidikan rumah dan gereja ya. Dengan demikian saya mulai melihat pelayanan bahasa Belanda. Tapi lebih dahulu saya di Emmanuel itu bahasa Inggris sebetulnya. Dan kemudian ada pelayanan bahasa Belanda, tapi saya lihat makin lama makin surut. Ada 5 orang atau 10 orang tua yang mengerti bahasa Indonesia. Saya bilang, kalau begitu enggak efisien. Saya bilang, apalagi berkhotbah untuk 5 orang, dia cuma dengar, lalu dia pulang, hilang khotbahnya, saya bilang, hilang semuanya. Jadi katanya kalau demikian kita akhiri saja ibadah bahasa Belanda di Emmanuel. Jadi saya buat ibadah pengakhir, tapi bikinnya di Oret Labora rekamannya. Lalu datang pendeta Yan Bawole, ketua majelis di sini, dia lihat saya, ini ngapain pendeta Yonatan rekaman di sini? Dia bilang, ini rekaman apa Pak? Ini rekaman untuk Emmanuel Pak. Jadi di dalam ruang tertutup, jadi bisa sama dengan Emmanuel gitu, kira-kira gitu. Hanya memang ibadah ini terakhir. Oh mau terakhir? Iya. Lalu terakhir di Emmanuel karena nggak efisien. Antara ongkos ibadah 3 jam dengan datang jemaatnya 10 atau 5 orang, berapa? Jadi kalau kita hitung uangnya sudah jomplang.
Tapi bukan karena uangnya, tetapi karena juga tidak bermanfaat kalau begitu kelihatannya. Ya, kalau dia dengan berkat Tuhan dia bilang, wah kalau demikian saya ambil alih aja bahasa Belanda katanya. Jadi saya tidak apa-apa, ambil alih aja bahasa Belanda itu. Jadi program Gereja Oret Labora. Tapi saya tetap memegang Ibu Josephine Schotanus, dan kemudian di sini ada Pak Ronald Verstegen, nama Belanda juga dia, dan ada juga sekarang Jason Ngangi yang merekam ibadah. Jadi terjadilah ibadah YouTube ya, dengan demikian virtual namanya. Dan itu disiarkan tiap hari Minggu ketiga tiap bulan, dan itu ada jadwalnya dan ada bayarannya dan sebagainya. Saya juga agak malu terima bayaran, tapi ini demikianlah keadaannya. Dan kami melakukannya dengan setia, karena untuk bikin ibadah bahasa Belanda, energi yang diperlukan double-double. Maklumlah kami kan bukan orang Belanda, tapi harus tampil dalam bahasa dan pemahaman dan keimanan yang disebarkan dari Belanda juga dari waktu itu. Nah, dengan demikian terjadilah 4 tahun lebih, mungkin tahun ke-5 ini sudah kami melayani sini. Feedback, belum ada feedback, tetapi kami melayani secara sepenuh hati dan bertanggung jawab, baik teologis, baik alkitabiah, baik secara gerejawi. Itu yang dapat kami lakukan untuk mereka siapa saja. Mungkin ada pelaut, orang Belanda atau apa, orang Indonesia yang bisa berbelanda-belanda mendengar siaran atau membuka siaran virtual, melihat kami ambil dan sebagainya. Ya itulah, kami tidak tahu di mana itu mendarat. Tapi tiap jam 7 hari Minggu ketiga dia sudah on air. Itu janji kami dan dengan setia kami lakukan. Nah, Ibu Fenty tadi melihat kami melakukannya, ya jatuh bangun. Tapi itulah yang terjadi, dan dengan setia melakukannya menurut tata ibadah Gereja Belanda. Jadi tata ibadah yang biasa mereka pakai. Demikian juga kami sedikit melakukan hal-hal yang merupakan bagian dari Gereja Indonesia di dalam isinya dan sebagainya. Nah, semuanya bernada Indonesia isinya, ya, hanya bahasanya. Ya, jangan takut bahasa. Sudah ada Kluivert, ada Miliano, ada Van Dix ya kemarin yang bikin gol, tapi kemudian nggak tahu ada berbagai pemain Belanda di sini. Jadi peranakan semua. Saya bangga akan mereka karena mereka peranakan, ya. Bukan kayak Malaysia. Malaysia import pemain nasionalisasi gitu, malah nggak ada keabsahan hukumnya, dan itu beda sekali dengan Pak Erick Thohir yang rapi sekali mengatur masalah ini. Terima kasih Pak Erick Thohir. Ya, jadi ini ke sepak bola, karena orang Depok itu suka banget bola. Kota kecil tapi ada 5 klub bola di Depok. Wah, jadi tapi nama-namanya aneh-aneh, torpedo, namanya nama-nama Belanda dan sebagainya. Maksudnya anak-anak itu. Tapi kemudian menjadi sekarang agak terbelakang, ya. Saya usul kalau Miliano datang ke Depok, saya bilang kita bikin pertandingan antara junior dengan senior. Suruh Miliano main di junior, pasti seniornya kalah. Tapi belum kedapatan juga
kesibukan Miliano masih banyak. Jadi ini Miliano untuk menjembatani, karena saya Yonatan tidak pernah terkenal. Begitu Miliano datang, terkenal seluruh Indonesia. Nama saya Hali Yonatan, nggak ada nama, jadi nama itu doang, nggak ada nama kedua. Hali jadi itu dalam bahasa Greka, Yunani itu artinya nelayan. Ya, nelayan, Helianes itu nelayan. Ya, orang tua saya juga tidak tahu bahasa Greka, tapi ya Tuhan bisikan kasih tahu dia namanya nelayan. Namanya nelayan. Ya, terima kasih buat orang tua saya dan adik saya dan keluarga dan semua keluarga Yonatan dan seluruh kota Depok. Dengan demikian adalah ibadah bahasa Belanda yang memang apalagi kalau di gereja-gereja lain di mana-mana ya, di Bekasi, di Emmanuel, di gereja Martin Luther, itu baptisan, CD dan sebagainya itu dalam bahasa Belanda juga. Karena ada orang mau kawin, syaratnya harus anggota CD. Dia belum CD, ya saya harus ajar dia. Loh, dia kan pendek, jadi melalui email ajarannya. Jadi begitu nanti ujian di sini, lulus ya, lulus baru ditabiskan atau di CD dan sebagainya. Nah, repotnya begitu kan, jadi segalanya. Satu kali saya udah janji, saya cuma CD ya. Nanti yang berkatin pendeta sini dari Emmanuel. Iya, ya, amin ya. Saya bilang, udah ya. Saya mungkin nggak datang karena saya ada tugas hari itu. Saya bilang, ada tugas. Pada hari pemberkatan itu saya lewat gereja Emmanuel. Saya lihat nih orang-orang Belanda pada berdiri-berdiri, orang-orang Tugu berdiri-berdiri di depan, pakai pakaian neces-neces. Kok enggak masuk gereja? Kan ini mau pemberkatan dari dua pasang yang saya kenal ini. Yang saya pimpin katekisasi dan sebagainya. Dan katekisasi sini dan untuk suaminya dan sebagainya. Saya buka jendela, saya bilang, waarom zijn jullie hier? Niet in de kerk. Ya, de dominee is er niet, katanya. Nggak ada pendetanya. Hah? Dus, hij komt niet, katanya. Dia nggak datang. Saya lihat ke belakang ada jubah saya. Saya bilang, oke. Dan zal ik het leiden. saya yang pimpin, saya bilang. Jadi, ganti pakaian jubah dan sebagainya. Untung ada pakaian putih dan karena ada biasanya di pendeta punya mobil itu kan ada lengkap. Kalau musim perang ini loh senjatanya. Jubahnya ada dan saya datang. Saya bilang, het is niet zo eigenlijk gepland. Saya bilang, de dominee van deze kerk moet u inzegenen. Maar dan, hij komt niet. Dus laat mij hem nu, was dat als hem voorkomen voor jullie. Ik zal de dienst leiden voor jullie. Dus dit is de dienst van de Emmanuelkerk. Maar de leider is niet de dominee van deze kerk, maar mijn persoon, die u ook kent. Ja, en u had de categorisatie doen volgen toen, ja. En nu bent u al lid van de kerk, volle lid. Oké, zullen we de dienst beginnen? Kita mulai. Dus itu peristiwa lucu juga. Bayangkan kalau saya nggak lewat, mereka diapakan, ya. Oleh karena itu semua harus bertanggung jawab. Tiap janji kita, apapun, kalau tidak bisa kita laksanakan, kita kasih orang lain. Selesai. Dan harus dilakukan, ya. Dan itulah persoalan yang muncul, tapi saya nggak ingat lagi itu
pokoknya saya ada, itu Tuhan utus saya, ya lakukan satu hal kecil saja. Ya, suatu kali ada baptisan anak di gereja mana? Gereja Paulus ya, pendeta Amerika datang dan saya ajak juga untuk beribadah, itu bahasa Inggris tentunya. Dan kemudian saya katakan kepada dia, berarti dat kan gaan dopen? Dia, nee, u doet dat. Jangan saya yang membaptis, pendeta yang baptis. Oké, dan doop ik dit kind, maar u houdt uw hand zo, alsof u dat kind ook doopt. Ya, jadi angkat tangan seperti engkau juga membaptiskan anak ini. Dat is zeer nodig voor de ouders. Ja, dat is een mooi samenwerk tussen mij en u als gastdominee. Dia kan pendeta tamu, ya. Maka lucu juga, jadi kami memberkati, saya baptis dan kemudian pendetanya tumpang tangan juga pada anak itu. Nah, berbagai hal yang bisa dilakukan dengan menurut aturan gereja tentunya ya. Karena di samping takut akan Tuhan, kita mesti juga taat kepada gereja. Karena itu ibu kita ya, Allah kita itu Bapak kita, itu pengajaran-pengajarannya. Banyak sekali yang bisa saya ceritakan, tapi bahasa Belandanya tetap hidup. Dan akhirnya saya memimpin ibadah di gereja Cikini. Di Cikini ada semacam gereja kecil ya di Cikini, Primaya sekarang namanya, dan gereja itu sudah lama ditabiskan dan tetap kita pakai. Akhirnya duta besar Grens yang berlalu ke Belanda kembali, dia digantikan duta besar baru. Saya belum berkenalan ini baru. Dia kata persekutuan itu minta perpisahan dengan ambasador Grens dipimpin oleh saya. Jadi saya lakukan itu. Padahal saya pernah ketemu Pak Grens dalam ibadahnya, dia bukan itu, tapi sebelumnya. Tapi saya tidak tahu karena dia tidak perkenalkan diri sebagai duta besar. Saya bilang, maaf banget, saya bilang, ya, excuseer me dat ik u niet kent als ambassadeur, ya, want niemand stelt u voor, saya bilang. Jadi, dia katakan demikian dan akhirnya kami berkenan dan kemudian saya memimpin, kemudian beliau meninggalkan Indonesia, ya, dari gereja Cikini itu ya, di rumah sakit Cikini. Ya, banyaklah bisa kita lakukan ya, dan banyak ceria. Para saudara dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, semua yang kita lakukan adalah untuk melayani Tuhan dan gereja Tuhan, ya, karena kepala dan tubuh tidak bisa dipisahkan. Bayangkan kalau kepala jalan sendiri, tubuh jalan sendiri, menakutkan. Tapi kepala dan tubuh itu satu. Dan itulah kita, para pendeta yang diutus. Ada juga penatua, ada diaken. Sekarang jabatan penginjil sudah hilang. Jadi penginjil dan pengajar disatukan dalam pendeta. Tetapi apakah pendeta turut melaksanakannya atau hanya lakukan tugas pendeta saja? Lantas dua tugas gerejawi itu hilang. Nah, itu jangan. Tugas pengajar dan penginjil itu menjadi tugas dari para pendeta yang mempunyai panggilan di bidang itu dan dapat melaksanakannya, ya. Saya kagum sekali akan para pendeta yang luar biasa bisa berkhotbah, sangat menarik. Kemarin saja ada pendeta di gereja OL yang sangat indah khotbahnya. Dikit-dikit jemaat ketawa, dikit-dikit ketawa. Jadi sepanjang itu jemaat dengar, jemaat setuju dengan khotbah itu.
dan gembira sekali. Nah itu penginjil, ya pendeta penginjil ya dan sebagainya. Pengajar ya dia harus mengajar, jadi harus ada pendeta sampai perhatian kita ke university. Kadang-kadang universitas itu tidak mempunyai pengajar agama Kristen, ya. Lalu universitas ini mungkin bilang kami nggak ada dana, ya. Udah gereja masuk sono aja, nanti dananya diberikan oleh gereja kepada pendeta itu, ya yang diutus gereja ini untuk kamu punya upah, lakukan itu mengajar di universitas, ya di tingkat 1 biasanya itu, dan itu harus dilakukan dengan sukarela. Jadi di mana ada kesempatan di sekolah dasar, menengah, pertama atas dan seterusnya, itu marilah pengajaran itu bisa mereka dipanggil ke gereja, tetapi lebih indah kalau mereka belajar agama di lokus universitasnya, di lokus sekolahnya. Jadi rasanya emang dari sekolah bukan dari gereja nih. Dengan demikian pendidikan itu tumbuh dengan indah oleh mereka. Dan saya kira para pendeta mempunyai kehebatan dalam itu. Ada S1, S2, S3, ya berbagilah melakukan semua itu. Dan dalam persidangan ini tentunya bagaimana kita membuat diri kita optimal kembali untuk melayani Tuhan dari berbagai generasi yang ada di dalam gereja GPB. Kami sudah fading out, ya. Oleh sebab itu ada dong pendeta yang belajar bahasa Belanda. Banyak pendeta yang bisa bahasa Inggris dan harus lancar, ya, dan itu harus dilakukan dengan penuh. Belajarlah, ya, katanya belajar ilmu sampai ke negeri Cina, belajar bahasa Inggris sampai ke mana-mana aja, ya, dan belajar bahasa Belanda kalau bisa untuk menggantikan saya dan sebagainya. Itulah tugas kita antar generasi, lintas generasi, dan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang saya bilang sukses kepada Majelis Sinode, terutama fungsionaris Majelis Sinode yang baru. Saya punya catatan buat para fungsionaris baru, jadilah bukan pejabat gereja, tetapi jadilah hamba Tuhan dan pelayan di tengah-tengah gereja. Itu tugas Anda, pertama-tama menjadi pelayan di dalam gereja. Bukan menjadi ketua ini, ketua itu, dan sebagainya. Tidak, menjadi pelayan. Dan lakukanlah itu dengan semangat seorang pelayan Yesus Kristus. Yang tuannya juga adalah diakonos utama, Yesus Kristus. Gimana dia melayani? Dia berikan tubuh darahnya disalib. Itu Yesus Kristus, itu pelayan agung kita. Masa kita beri waktu aja nggak mau, masa kita beri talenta kita aja irit-irit, ya, dan sebagainya. Tidak, berikanlah all out untuk melayani sebagai hamba Tuhan. Saya tidak punya perkataan lain. Untuk para pejabat, dia adalah hamba Tuhan dan pelayan di tengah-tengah manusia. Sampai jumpa. Gemeente alle dingen zijn nu geregeld. Het brood dat wij breken is gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus.